Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya biarlah setiap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang keluarga. Saya mau mengajak kita sama-sama membuka dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang ini sudah tidak asing lagi dan seringkali kita baca sebetulnya, tapi kita akan coba merenungkan. Haleluya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Puji Tuhan, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya dalam kita memasuki pernikahan, sebetulnya Alkitab sudah dengan jelas mempersiapkan dengan prinsip-prinsip yang benar, ya. Dan bagi kita yang memasuki pernikahan dan kita nggak mengerti prinsip-prinsip Alkitab ini, jangan sampai kita salah dalam melangkah, ya. Sebab saya mau kasih tahu sama saudara, surga dan neraka bukan nanti akhir tujuan hidup saja. Salah saudara memasuki pasangan hidup saudara dalam rumah tangga, itu sudah bicara surga dan neraka. Kalau benar, surga seumur hidup dalam rumah tangga saudara. Kalau salah, neraka seumur hidup saudara. Oleh sebab itu, yuk kita melihat prinsip Alkitab kalau kita memasuki pernikahan. Nah, firman Tuhan berkata di sini, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong. Jadi Tuhan melihat Adam masih sendiri, lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk jadi penolong. Jadi prinsip yang pertama dalam membangun rumah tangga, tentunya kita harus mencari pasangan kita itu yang lawan jenis, ya. Prinsip pernikahan di dalam firman Tuhan tidak pernah bicara soal sejenis, ya, tapi lawan jenis. Nah, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lalu Alkitab juga berkata dengan jelas di sini bahwa Tuhan menciptakan Hawa, bukan Hawa. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, prinsip yang kedua dalam pernikahan, Tuhan selalu kepingin pernikahan itu monogami, saudara, bukan poligami, ya. Haleluya. Buang jauh-jauh bagi kita anak Tuhan kalau kita punya pikiran untuk poligami, karena firman Tuhan tidak mengajarkan itu buat setiap kita. Tapi Adam memberikan Hawa, ya, untuk menjadi pasangannya, itu dengan jelas, ya. Ini artinya sudah memberikan penjelasan bahwa Tuhan hanya memberikan izin untuk pernikahan itu monogami. Satu suami untuk satu istri dan satu istri untuk satu suami. Haleluya, haleluya. Dan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, dalam membangun sebuah rumah tangga perlu yang namanya tentang kesepadanan. Kesepadanan ini bicara dalam hal relasi, dalam hal berbicara, berkomunikasi, bahkan juga dalam hal kedewasaan, baik kedewasaan secara usia, jangan terlalu beda umur terlalu jauh karena nanti beda generasi repot, ya. Haleluya. Dan juga yang paling penting jangan sampai berbeda keyakinan, saudara, ya. Dan kita harus sepadan dalam hal kedewasaan rohani. Supaya apa? Supaya kita ke depannya sama-sama membangun rumah tangga di dasar-dasar rohani yang kuat, dengan kedewasaan penuh, dan kita bisa mendidik anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga prinsip dalam pernikahan ini mengajarkan maut yang memisahkan kita. Jadi sekali saudara memilih untuk masuk pernikahan, saudara harus menjalani itu seumur hidup. Haleluya, haleluya. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana untuk membangun hal-hal prinsip pernikahan ini terjadi dalam rumah tangga kita? Karena seringkali saya mendapatkan banyak pertanyaan bagaimana dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Dan tentunya banyak tantangan-tantangan yang akan terjadi. Dan saya setuju, saudara. Oleh sebab itu, yuk kita belajar apa yang menjadi penghalang dalam pernikahan itu. Coba kita belajar sama-sama. Sebetulnya seharusnya tidak jauh-jauh, saudara, ya. Biasanya bedanya ya cuman masalah A, B dengan cerita yang berbeda, tapi sebetulnya intinya sebetulnya kurang lebih masalah pernikahan itu kurang lebih itu aja, saudara, ya. Oke, yang pertama, saudara, berbicara tentang waktu saudara memasuki pernikahan, ada yang namanya unfulfilled expectation. Artinya ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Makanya kalau saudara mau masuk pernikahan,
jangan terlalu berharap lebih sama pasangan saudara. Waktu saudara masuk pernikahan dan saudara tidak mendapatkan harapan itu di dalam diri pasangan saudara, bahkan sebaliknya, saudara akan mendapatkan setelah pernikahan, kalau waktu masih pacaran yang manis-manis, ya, yang indah-indah, waktu menikah, saudara juga akan melihat yang kekurangannya, yang jelek-jelek, sisi yang kurang baik dalam hidupnya, nanti saudara kecewa. Dan ini akan menjadi penghalang dalam kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, buang harapan-harapan yang seperti itu, tapi belajarlah mencintai pasangan saudara dengan ketulusan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, penghalang yang kedua adalah diri kita yang belum beres, saudara. Ya, banyak saudara terkasih dalam Tuhan, kita banyak bisa menilai diri orang lain, tapi kita lupa menilai dengan diri kita sendiri. Sebab kalau diri kita sendiri belum beres, saya percaya bahwa dalam membangun rumah tangga, apalagi kalau kita seorang pria, kita juga pasti akan membuat rumah tangga itu juga nggak beres, karena mulainya dari diri kita juga yang adalah nahkoda dalam rumah tangga atau imam dalam rumah tangga tersebut. Ya, dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, bahasa kerennya blind self. Apa itu? Ya, kita nggak bisa melihat dengan jelas diri kita sendiri. Ya, sehingga orang lain yang bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat kekurangan, tidak bisa melihat kelemahan kita, dan ini berbahaya. Oleh sebab itu, mari kenali diri saudara sendiri, ya. Lalu saudara, apalagi yaitu hidden self. Apa itu? Itu adalah bagian yang tersembunyi, yang sebetulnya cuman kita dan Tuhan yang tahu. Pasangan kita nggak ngerti dan kita sembunyikan itu, dan kita nggak mau terbuka, dan terlebih kita nggak mau bereskan itu, dan itu berbahaya sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu masuk pernikahan, saudara harus terbuka, harus jujur kepada pasangan saudara atau calon pasangan saudara pada saat itu yang akan saudara masuki dalam pernikahan menjadi pasangan hidup saudara. Belajarlah terbuka. Kalau memang dia dari Tuhan, dia akan menolong saudara dan dia akan menerima diri saudara apa adanya. Dan saya percaya saudara akan beres dengan diri saudara sendiri, dan rumah tangga saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lalu hal yang ketiga, menjadi penyebab penghalang dalam rumah tangga itu adalah unskilled couples, ya. Jadi banyak pernikahan menghadapi halangan karena pemicunya sederhana, tidak memiliki skill yang cukup dalam membangun rumah tangga, baik dari sisi suami maupun dari sisi istri. Akhirnya kalau kemampuan, ya, skillnya ini tidak memadai, ya, saudara, rumah tangga saudara nggak akan bisa dibangun dengan kondisi yang baik. Karena membangun rumah tangga tidak cukup hanya cinta saudara, ya, tapi dengan skill, ya, dengan keahlian. Saudara harus punya keahlian tersebut. Contoh, saya mau kasih tahu sama saudara, keahlian memanage keuangan dalam rumah tangga. Wah, ini juga perlu saudara, sangat perlu saudara. Karena penyebab perceraian hari ini yang banyak itu karena tidak bisa mengatur keuangan. Lalu apalagi cara untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan seksual kita dengan pasangan kita. Ya, ini juga perlu saudara, ya. Suami istri harus saling terbuka saudara, ya. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana cara untuk membangun hubungan, khususnya dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara-saudara ipar dan lain sebagainya. Ini juga perlu, karena kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik, ini juga pemicu penyebab keretakan dalam rumah tangga. Lalu apalagi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita harus juga punya keterampilan untuk, ya, mengatur keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, juga dengan pekerjaan kah, dengan pelayanan. Kita harus punya kecakapan untuk mengaturnya dengan baik, sehingga semuanya akan berjalan beriringan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, juga cara untuk menyelesaikan konflik, ini juga penting saudara. Saudara harus diajar, makanya kalau masuki dalam bimbingan pernikahan, biasanya hamba Tuhan sudah mengajarkan ini, clue-clue, ya, dasar-dasar clue. Kalau terjadi sesuatu bagaimana caranya, ya. Haleluya. Dan yang terakhir, salah satunya itu adalah bagaimana juga cara kita membangun komunikasi dengan pasangan kita. Itu perlu saudara, karena tanpa komunikasi yang sehat, rumah tangga saudara sudah diambang kehancuran. Lalu apalagi saudara, hal yang keempat adalah unhealthy choice, ya, pilihan yang salah.
Penyebab keretakan dalam rumah tangga salah satunya kalau kita salah memilih keputusan. Dan itu akan saling menyalahkan. So, dua-duanya harus sepakat. Dua-duanya harus mau dibawa kepada Tuhan. Dan setelah itu putuskan bersama-sama ya. Lalu yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, unpredictable factor ya. Jadi ada hal-hal yang di luar prediksi-prediksi kita. Nah, ini hal-hal yang memang cuma kita bisa bawa kepada Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan luputkan ini, atau kalaupun harus diizinkan terjadi, Tuhan akan menolong kita dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan dalam rumah tangga kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, Engkau menolong kami semua. Engkau memampukan kami supaya penghalang-penghalang apapun dalam rumah tangga ini semuanya bisa disingkirkan dari keluarga kami. Dan kami akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati setiap rumah tangga yang ada. Haleluya. Amin.